Firman Tuhan hari ke-172 tahun 2024, Injil Yohanes pasal 16 ayat 33, perikop, kemenangan atas dunia. Dengan iman percaya Yesus sebagai anak Allah yang telah mengalahkan dunia, bangkit dari orang mati. Tanggal 20 Juni tahun 2024, diambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 33. Dengan perikop kemenangan atas dunia. Sebagai ayat inti hari ini dikatakan sebagai berikut. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Apa maksud dalam perikop ini? Kemenangan atas dunia dalam konteks Kristen dan dalam Alkitab adalah tentang memenangkan iman dan mengatasi godaan dunia dengan bantuan Tuhan. Jadi untuk memenangkan dunia adalah kemenangan iman untuk mengatasi godaan dunia dengan berdasarkan Tuhan. Itulah cara kita memenangkan dunia. Kenapa kita harus memenangkan dunia? Itu yang menjadi harus kita jawab. Jadi sebelum kita memenangkan dunia, kita harus memenangkan diri sendiri dulu. Bagaimana kita memenangkan diri sendiri? Ada 7 kebiasaan manusia yang efektif dalam 7 habit. 3 diantaranya adalah memenangkan pribadi. Bagaimana dulu kita memenangkan pribadi kita? Baru kita bisa memenangkan publik dan juga selanjutnya memenangkan dunia. Kita lihat dulu, ada 3 dalam kemenangan pribadi kita, yaitu yang pertama adalah be proaktif. Kita harus proaktif. Bagaimana manusia proaktif? Proaktif adalah mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati, seolah-olah kita sedang melayani Tuhan, bukan manusia. Itu yang namanya proaktif. Jadi proaktif itu juga didasarkan atas 4 anugerah manusia. Pertama, kesadaran diri. Kedua, imajinasi. Ketiga, hati nurani. Yang keempat, independent will, pengambilan keputusan, kebebasan untuk mengambil keputusan. Mari kita lihat yang pertama, sadar. Kita harus sadar sesadar-sadarnya. Siapa kita? Who am I? Siapa saya di hadapan diri saya? Karena kita bersama dengan diri kita. Diri saya dulu, siapa? Bercermin kepada diri kita. Siapa saya? Kemudian, siapa saya di hadapan keluarga saya, anak saya, istri saya, cucu saya? Siapa saya? Dan yang ketiga, siapa saya di hadapan masyarakat lebih luas, masyarakat. Dan kemudian yang keempat, siapa saya di dalam alam semesta ini? Siapa saya dalam alam semesta? Dan terakhir, siapa saya di dalam Tuhan? Kita harus sadar sesadar-sadar. Kalau itu sudah kita lakukan, kita bisa menjadi
proaktif, artinya mengerjakan ya sesuatu dengan sepenuh hati, ya, dan kita seolah-olah sedang melayani Tuhan. Jadi 4 anugerah manusia tadi kita lakukan untuk melayani Tuhan, walaupun kita berhubungan dengan manusia. Itulah yang dikatakan proaktif. Nah, kemudian yang kedua, ya, tadi imagination. Tadi pertama kesadaran diri. Apakah kita selama ini bekerja untuk jangka panjang atau hanya jangka pendek? Nah, apa sih jangka panjang kita? Tujuan hidup kita, tujuan akhir hidup kita, itulah jangka panjang. Kalau tujuan akhir hidup kita, jangka panjang kita, apa? Nah, saya katakan selalu, life after life. The News of Jerusalem. Tua pasti, mati juga pasti, tapi dewasa pilihan. Artinya apakah kita memilih untuk tujuan jangka panjang kita yang kita pelihara, ya? Makanya ya, nanti ada dalam habit yang kedua, begin the end in mind. Mulai dengan tujuan akhir. Nah, jangka panjang sebagai tujuan kita, bukan jangka pendek. Nah, jangka pendek ya makan, minum, itu jangka pendek, ya. Dan semua kebutuhan kita primer, sekunder. Tapi spiritual kita, ya. Tadi Yesus mengatakan, biarlah kau menderita dengan dunia, ya. Karena dunia sudah aku kalahkan, katanya. Dia menderita di kayu salib, dibunuh, dikubur, tapi dia bangkit hari ketiga utuh, ya, bangkit dia. Nah, itulah dikatakan dia mengalahkan dunia. Nah, jadi keperluan jangka panjang kita utamakan, yaitu mulai dengan tujuan akhir. Apa tujuan? The News of Jerusalem. Undangan daripada Tuhan Allah di kota Sion, perjamuan makan yang dilengkapi dengan daging-daging yang gemuk-gemuk dan anggur yang tua yang berkualitas tinggi. Nah, siapa mendapat undangan itu? Ya, itu tadi dasarnya iman percaya kepada Yesus Kristus. Tidak percaya kepada Yesus, jangan harap kita ikut menemui Bapa. Dalam kerajaannya tadi, dialah langsung memimpin. Kita bertemu langsung dengan Tuhan. Tidak lagi perantara kayak seperti sekarang ini. Tidak melihat, ya. Nanti bertemu langsung di sana. Itulah namanya kerajaan surga, ya. The News of Jerusalem. Nah, jadi jangan korbankan jangka panjang keperluan jangka pendek. Nah, contoh, saya katakan selama ini adalah hari Minggu harus dikuduskan, dan kamu harus pergi ke rumah ibadah. Tapi ada godaan, ya. Ini tadi godaan-godaan dunia. Tadi dikatakan jangan ikuti dengan godaan-godaan dunia, karena ada godaan dunia. Diajak oleh teman rekreasi ke pantai atau pergi ke laut mandi-mandi, ya. Jangka pendek. Tapi kita jalankan jangka pendek, korbankan jangka panjang. Nah, jangka panjang kita harus beribadah, tapi kita gagal beribadah karena ada rekreasi, kira-kira begitu. Nah, disinilah kita harus mengorbankan jangka pendek, keperluan jangka panjang. Beribadah jangka panjang, tapi rekreasi jangka pendek. Setiap hari kita bisa rekreasi, ya. Tapi apakah kita mempersiapkan diri untuk bisa ke kerajaan Tuhan? Dikatakan jangan jemu-jemu berbuat baik, ya. Karena kita akan menuai pada saatnya kalau kita tidak lemah. Nah, ini kita ingat, kalau kita lemah tentu tidak bisa. Nah, kemudian yang ketiga adalah hati nurani. Kita paling sulit mendengar relung-relung sunyi hati ini. Apa hati nurani ini? Ya, keputusan-keputusan yang akan mengakibatkan apakah kita eksis, apakah kita terpuruk, apakah kita pengikut Kristus, apakah kita masuk surga, apakah kita masuk neraka. Hati nurani yang menentukan. Nah, maka dalam setiap kita mengambil keputusan, selalu kita perhitungkan diri kita dulu. Cocok nggak bagi diri saya? Karena dalam diri kita ada 3, jiwa, kekuatan, dan roh. Nah,
Kalau badan menginginkan demikian, cocok nggak dengan roh? Cocok nggak dengan jiwa saya? Kalau cocok, udah jalankan. Kemudian tahap kedua, dengan anak-anak, istri. Cocok nggak dengan anak saya kalau berbuat ini? Cocok. Madu, masyarakat. Cocok nggak dengan masyarakat kalau saya berbuat ini? Oh cocok. Nah sekarang alam semesta, bisa nggak? Oh belum, nggak cocok. Ya jangan. Tapi kalau udah cocok dengan alam semesta, jalankan. Terakhir, screening terakhir adalah pada Tuhan. Cocok nggak dengan Tuhan? Apa yang kita perbuat itu? Udah. Kalau cocok ya jalankan. Kira-kira begitu. Nah, itulah dikatakan pertama tadi adalah be proaktif untuk memenangkan pribadi. Dan syarat yang kedua adalah mulai dengan tujuan akhir. Begin the end in mind. Nah, tadi kita bilang tujuan akhir kita apa? Ya, apa tujuan akhir kita? Itu the days of Jerusalem. Itu supaya kita tidak death after life, tetapi life after life. Ya. Jadi bukan mati setelah hidup. Kan kita sekarang hidup nih. Nah, tapi kalau setelah hidup kita mati lagi, ya apa upahmu? Tapi kalau kita life after life, hidup setelah kehidupan sekarang, itulah Yerusalem. Nah, ya. Nah, kemudian setelah hati nurani baru pengambilan keputusan. Jadi semua keputusan-keputusan kita adalah berdasarkan value dan prinsip. Based on value. Semua berdasarkan nilai. Untuk mengambil keputusan kita berdasarkan nilai. Nah, sehingga everybody freedom to choose. Semua orang bebas mengambil pilihan. Tapi everybody must be responsibility to his choice. Semua orang bertanggung jawab atas pilihan. Kita bertanggung jawabkan. Nah, pertanggungjawaban kita kepada siapa? Nah, jadi dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai 5 ya. Sebab semua yang lahir dari Allah. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia iman kita. Jadi semua yang lahir dari Allah dan mengalahkan iman kita adalah mengalahkan dunia adalah iman kita. Ya. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Allah? Yang bisa mengalahkan dunia apabila dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu sudah bisa mengalahkan dunia. Karena kenapa? Karena dia sudah ikut Yesus, seperti Yesus mengalahkan dunia. Ya. Nah, jadi tadi kita lihat perikop kita adalah kemenangan pribadi. Ya. Nah, kemudian yang ketiga untuk bisa memenangkan pribadi adalah dahulukan yang utama. Apa yang utama dalam hidup kita? Kita dahulukan yang utama, yaitu yang urgent dan penting. Kita perlu nggak bernapas? Perlu. Terus bagaimana cara kita bernapas? Biasa. Terus siapa yang memberikan napas? Nah, ini menjadi urgent dan penting. Berarti krisis kita setiap hari, ya, setiap hari kita harus menghadapi krisis adalah bertemu dengan Tuhan sebagai pemberi napas. Ya, karena kematian seperti pencuri malam, tidak tahu kapan. Saya tidak bisa jamin kalau saya nanti masih hidup 2 jam lagi. Siapa tahu saya meninggal. Ya, ada teman kita langsung meninggal, tidak tahu, tidak bisa jamin kalau kita hidup masih besok, ya. Hanya orang bodoh yang menjamin dia bisa hidup besok. Orang bodoh, ya. Wah, masih ada besok, kita masih hidup. Itu orang bodoh. Sehingga dia kalau dia mau berdoa, udah nantilah, masih ada waktu. Berdoa masih bisa besok, masih bisa nanti. Menunda waktu untuk berhubungan dengan Tuhan. Itulah orang bodoh, ya. Tapi kalau orang pintar, saya tidak bisa jamin kalau besok saya hidup. Maka saya harus berhubungan dengan Tuhan. Berhubungan dengan Tuhan apa? Dengan dalam doa. Ya. Jadi kita pakai lingkaran pengaruh Tuhan untuk bersama kita.
dalam doa. Nah, itulah yang untuk memenangkan pribadi kita, ya, dalam Injil Yohanes, ya, pasal 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, kata Tuhan Yesus. Nah, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, ya. Aku telah mengalahkan dunia. Nah, ini merupakan himbauan daripada Tuhan Yesus dan merupakan peringatan kepada manusia, ya. Jangan khawatir. Dunia sudah saya kalahkan, kata Tuhan Yesus, dengan bangkitnya dari liang kubur. Ya. Nah, itulah pentingnya kita mengalahkan dunia. Kemudian ada pernah murid-murid itu bertanya kepada Yesus, ya, sekarang Tuhan berbicara terus terang dan tidak memakai kiasan lagi. Dan kami tahu bahwa Tuhan tahu segalanya. Tak perlu, ya, seseorang pun menanyakan apa-apa kepada Tuhan. Ya. Karena itu kami percaya Tuhan datang dari Allah. Jadi ini merupakan statement khusus dari murid-murid Tuhan Yesus, bahwa kami percaya bahwa Tuhan adalah datang dari Allah. Nah, maka Yesus menjawab, ya. Jadi percayalah kalian. Sekarang ingat, saatnya akan datang. Tuh, akan datang. Malah sudah datang. Jadi saya sekarang sudah datang. Kalian akan pulang ke rumah masing-masing dan meninggalkan aku sendirian. Katanya. Ya. Jadi pulang semua ke rumahnya masing-masing, meninggalkan dia sendirian. Di mana? Di kayu salib. Kira-kira begitu, ya. Semua kan pulang. Dia tinggal sendirian di kayu salib. Tapi dia mengatakan, saya bukan sendirian, tetapi aku tidak sendirian, sebab Bapa ada bersama aku. Nah, jadi ada jaminan Bapa ada bersamanya. Jadi dalam penderitaan itu selalu ditemani oleh Tuhan. Nah, itulah tadi dikatakan itu, bahwa kalian pun kalau menderita, ya, kalau selalu ditemani oleh Tuhan, tidak perlu takut. Jangan takut, jangan khawatir dengan hidupmu. Karena kematian itu sudah kalahkan. Itulah tadi, lebih dulu kita memenangkan diri kita dulu, kemenangan pribadi, private victory, ya, yaitu be proaktif, kemudian memulai dengan tujuan akhir, ya. Nah, dan yang ketiga, dahulukan yang utama, baru kita bisa memenangkan dunia, ya. Karena kita lahir dari Allah. Nah, tentu, ya, kita harus bisa mengalahkan dunia dengan iman. Kalau tidak dengan iman, nggak bisa kita mengalahkan dunia. Hanya iman yang bisa menyelamatkan kita dari godaan-godaan dunia yang ada. Maka dalam kitab Rom 12 ayat 2, jangan kamu sama dengan dunia. Berubahlah dengan budi pekertimu, dan supaya kamu bisa mengetahui kehendak Allah dan menjadi sempurna. Apabila kita sudah tahu apa kehendak Allah, maka kita menjadi sempurna, kata Rasul Paulus, ya. Nah, jadi dengan perikop pagi ini, bahwa kemenangan pribadi akan bisa kita juga mengalahkan dunia, tentu dengan iman. Apabila kita sudah bersahabat dengan diri kita, kemudian kita bersahabat dengan iman, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus adalah sebagai anak Allah, kita sudah bisa mengalahkan dunia. Seperti Yesus mengalahkan dunia dengan kematiannya bangkit. Jadi kita pun nanti mati dan bangkit. Itulah bahwa kita diharuskan untuk mengalahkan dunia. Nah, kemudian bacaan pagi ada di 2 Korintus pasal 11 ayat 16 sampai 21. Jadi ini kembali masalah Paulus, ya.
Paulus mengatakan, kadang-kadang aku berpikir seperti bodoh, tapi orang lain pun mengatakan bodoh, yaitu adalah memang bukan kehendak daripada Tuhan. Tapi memang karena dunia, pengaruh dunia, dia juga manusia. Tapi dikatakan yang tidak bisa dipengaruhi adalah keputusanku sebagai pengikut Yesus. Penderitaan apapun yang saya alami, bagaimanapun bentuknya, saya tidak bisa dikalahkan oleh dunia. Tapi saya harus mengalahkan dunia. Itu kita katakan. Makanya Paulus mengatakan, kematian itu bagi saya untung. Ya, kalau saya bersama Yesus. Nah, maka selalu dia mengatakan, dua tugas hidup saya. Saya di dunia pun masih bisa menemani kalian. Tapi kalau saya pun harus pergi, itulah harapan saya. Ya, dalam Roma 12 ayat 12, ya. Berbahagialah dalam pengharapan, ya. Bersukacitalah, bergembiralah dalam pengharapan. Kemudian tabah dalam kesusahan, ya. Dan selalu berdoa. Itulah, ya, yang bisa kita pegang. Bersukacita dalam pengharapan, tabah dalam kesusahan, dan selalu berdoa. Nah, sukacitanya tadi kata Paulus itu, kalau kematian itu datangnya sukacita. Jadi orang mati itu ya bersukacita sebenarnya, bukan bersedih. Tapi dalam dunia, kalau berpisah daging dengan daging dan saudara, sedih. Padahal itu katanya untung bagi Paulus. Mati adalah untung. Yaitu tadi, ya, dalam pengharapan sukacita itu akan ketemu. Nah, itulah, walaupun penderitaan rasul-rasul Paulus banyak, tapi dia tetap bersikokoh dan percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian bacaan malam, ya, yang diambil dari Mazmur 139 7 sampai 10. Nah, ini Allah Maha Tahu dan memelihara segala-galanya. Ini adalah merupakan inti, ya. Allah itu Maha Tahu dan tahu segala-galanya. Nah, kadang-kadang terlalu dalam bagiku pengetahuan Allah tersebut, ya. Tidak terjangkau oleh pikiranku, kata Daud ini. Ini pernyataan Daud ini, ya, dalam Mazmur. Terlampau jauh, ya, bagiku pengetahuanmu itu. Tidak terjangkau oleh pikiranku, kata Daud. Nah, maka kewajiban saya, katanya, selalu menurut Tuhan. Sebab, katanya, ya, semua Tuhan tahu tentang baik, ya, langkah-langkahku. Dia tahu langkah-langkah kita. Tahu dia kemana kita berjalan, tahu Tuhan. Kemudian semua Tuhan tahu tentang langkah-langkahku. Engkau melihat aku, baik aku bekerja atau beristirahat. Jadi kita sedang bekerja, Tuhan tahu. Kita sedang beristirahat, Tuhan tahu. Kita sedang makan, Tuhan tahu. Jadi semua, segala-galanya diketahui oleh Tuhan, ya. Bahkan, nah, ini yang paling lucu nih. Bahkan sebelum aku berbicara, engkau tahu apa yang hendak ku katakan. Jadi kita nih sebelum berbicara, Tuhan sudah tahu yang mau dikatakan itu ini. Jadi sudah ada konsep Tuhan dalam diri kita. Tinggal bagaimana kita menjabarkan konsep tersebut. Ini yang menjadi tugas kita. Nah, dalam menjalankan konsep Tuhan yang ada pada diri kita, itulah kita ditemani oleh Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus yang menemani, sulit kita menjabarkan apa konsep Tuhan dalam diri kita. Mungkin nanti kita konsep kita sendiri bisa berlawanan dengan firman Tuhan atau bersinergi dengan dunia, ya. Silakan supaya konsep Tuhan berjalan pada diri kita, supaya kita bisa diselamatkan dengan bimbingan Roh Allah, ya. Nah, jadi katakan sebelum berbicara, engkau telah apa yang hendak ku katakan, sudah tahu Tuhan, ya. Dan kau lindungi aku dengan kuasa-Mu. Kemanapun aku pergi, tidak luput dari kuasa-Mu. Kemanapun pergi, tidak luput dari penglihatan Tuhan. Makanya
Tuhan tidak pernah tidur, ya. Maka Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Baik dalam kita sakit, dalam kita sedih, tidak pernah terlambat karena Dia tahu. Jadi kalau ada sakit dibawa ke rumah sakit, Tuhan pasti tahu itu. Tuhan tahu. Terus bagaimana ending daripada sakit itu? Ada pada Tuhan. Cuman bagaimana kita mengetahui konsep itu, ya itulah usaha kita. Bagaimana supaya konsep Tuhan dalam diri kita sama dengan ya konsep kita, sama dengan konsep manusia. Nah, maka dikatakan jangan bersekutu dengan dunia dalam Roma 12 ayat 2 itu, ya. Berubahlah dengan budi pekertimu sempurna sama dengan Tuhan, ya. Tahu mana yang baik, mana yang jelek. Nah, kemudian jika aku naik ke langit, tuh Daud mengatakan, engkau ada di sana. Oh, jadi kemanapun kita ada di sana. Kemanapun bumi kita pijak, Tuhan ada di sana, ya. Jika aku tidur, ya, dalam maut, ya, tidur dalam maut, ya berarti mati. Kau ada di sana. Jadi Tuhan selalu ada. Tidak pernah kita ditinggalkan. Nah, jika aku terbang ke ufuk timur, jadi ufuk timur di sebelah timur, ya, atau berdiam di ujung barat, atau berdiam di barat. Jadi ke timur, kita pergi timur, kita ke barat. Nah, engkau menolong aku, di mana juga tanganmu membimbing aku. Jadi sudah dirasakan oleh Daud penyertaan Tuhan dalam dirinya, di mana kita lihat bahwa Daud mengalami penderitaan yang sangat serius, ya, banyak. Baik itu penderitaan pribadi maupun penderitaan dalam kerajaan. Nah, kalau dalam kerajaan kita tahu dia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh, ya. Tapi walaupun ada kesempatan Daud untuk membunuh Saul, dia tidak lakukan karena pantang baginya untuk membunuh seseorang. Dia tidak lakukan. Biarlah dia nanti akan berubah sendiri, katanya. Nah, kemudian yang paling sedih, anaknya sendiri mau mengkudeta dia, Absalom, ya. Absalom, ya, di istana. Jadi orang-orang semua dicegat, tidak boleh ketemu dengan Daud, biar dia menyelesaikan. Jadi mengambil simpati daripada sebuah orang kepada Absalom, dicegahlah semua rakyat itu, jangan pergi kepada, biarlah saya mengambil keputusan. Sehingga orang mau percaya kepada Absalom. Sampai Daud waktu itu bersembunyi, kan. Nah, kemudian yang paling jelek sifat dari Absalom, gundik daripada Daud itu dikerjain sama dia, ya. Artinya bersetubuh dia dengan gundik-gundiknya di depan oleh masyarakat, mempermalukan Absalom, ya. Nah, tapi apa hasilnya? Absalom, Tuhan marah, ya. Waktu dia mau berperang dengan orang-orang Palestina, ya, rambutnya tersangkut di pohon, dia tergantung. Begitu tergantung, datang jawab, dibunuh, langsung mati, ya. Jadi orang-orang yang tidak patuh kepada Tuhan, terutama juga kepada orang tua, dia akan lenyap. Karena Tuhan sudah mengatakan, yang menghormati aku akan kuhormati. Waktu dia memperingatkan Elia, ya, karena Elia anak-anaknya nakal. Dan yang menghina aku akan kuhina. Itu jelas, keputusan itu tidak lepas dari Tuhan. Itu tetap berjalan sampai sekarang. Nah, demikianlah bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pertama tadi adalah kita harus memenangkan dunia dan didahului dengan kemenangan pribadi. Kemudian penderitaan apapun yang kita alami, karena Yesus sudah mengalahkan kematian, ya. Yang paling dasar penderitaan dia di kayu salib, tapi dia mengalahkan. Nah, sehingga kita pun, ya, layaklah mengikuti jejak daripada Tuhan Yesus. Maka dikatakan, kalahkan dunia itu hanya dengan iman percaya kepada Dia. Kita bisa mengalahkan dunia. Nah, kemudian yang terakhir tadi adalah Allah yang maha tahu, maha tinggi. Dia tahu segalanya. Dimanapun kita berada, Tuhan pasti tahu. Semoga firman Tuhan pagi ini
bisa memberkati kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.